Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan terkait dengan analisis arus kas pada laporan keuangan PT Data Center Indonesia tahun 2020. Nah, untuk kelompok dari kelompok 5 itu sendiri, bisa di next slide. Kita terdiri dari 6 orang anggota. Yang pertama adalah Antiknaris Warisabina dengan NPM ujung 011, Dedek Catur atau saya sendiri yang akan memimpin jalannya presentasi dengan ujung 041, Anggreni Rahma Putri dengan ujung 067, Safira Nada Sabila dengan NPM ujung 079, Vinka Triuni Sapta dengan NPM ujung 001 dengan depan 2051, dan yang terakhir ada Elvira Dewi Savitri dengan NPM awal 2051, NPM ujung 023. Nah, kami berenam akan mempresentasikan terkait dengan analisis laporan arus kas pada PT Data Center Indonesia di tahun 2020. Next. Baiklah, jadi untuk pokok pembahasan pada presentasi kali ini kita akan mengetahui 4 pokok bahasan. Yang pertama adalah bagaimana kita mengetahui laporan arus kas pada PT DCI Indonesia Tbk yang terdiri dari relevansi kas, pelaporan berdasarkan aktivitas, penyusunan laporan arus kas, topik khusus, dan metode langsung. Nah, nanti itu kita akan membeberkan materi terlebih dahulu, baru kita akan mengimplementasikannya terhadap laporan keuangan dari PT Data Center Indonesia di tahun 2020. Selanjutnya adalah mengetahui implikasi analisis arus kas pada PT Data Center Indonesia yang meliputi keterbatasan dalam pelaporan arus kas serta interpretasi arus kas dan laba neto. Nah, yang ketiga kita akan mengetahui analisis arus kas secara lebih mendalam dengan kita bagaimana sih mengukur arus kas dengan cara alternatif, kemudian bagaimana kondisi perusahaan dan ekonomi dari PT Data Center, bagaimana arus kas bebas, dan bagaimana arus kas sebagai validator. Nah, yang terakhir kita akan membahas terkait dengan rasio dari arus kas khusus dari PT Data Center Indonesia yang terdiri dari rasio kecukupan arus kas dan juga rasio reinvestasi kas. Baiklah, untuk pemateri yang pertama akan saya berikan kepada Elvira Dewi Savitri dan juga Vinka Triuni Sapta untuk membahas pokok bahasan nomor 1. Dipersilakan kepada yang presentasi. Baik, yang pertama kita akan membahas mengenai relevansi kas. Laporan arus kas digunakan untuk menyediakan informasi terkait arus kas masuk dan arus kas keluar pada suatu periode. Kas merupakan aset yang paling likuid dan menawarkan kepada perusahaan baik likuiditas maupun fleksibilitas. Kas pada perusahaan digunakan untuk mengangsur pinjaman, mengganti peralatan, mengembangkan fasilitas, dan juga membayar dividen. Nah, likuiditas dari perusahaan ini merujuk kepada ketersediaan perusahaan untuk menjadi kas dari aset dan liabilitas. Solvabilitas perusahaan merupakan kemampuan perusahaan untuk membayar liabilitas ketika sudah jatuh tempo. Sedangkan fleksibilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk menyesuaikan diri dengan peluang dan tantangannya. Next slide. Berdasarkan PSAK nomor 2 yang mengatur tentang laporan arus kas sendiri itu memiliki 3 unsur utama, yaitu terdiri dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk aktivitas operasi, jumlah arus kas yang timbul dari aktivitas operasi ini merupakan indikator utama untuk menentukan apakah operasi entitas telah menghasilkan arus kas yang cukup untuk melunasi pinjaman, memelihara kemampuan operasi entitas, membayar dividen, dan juga melakukan investasi baru tanpa bantuan sumber pendanaan dari luar. Arus kas dari aktivitas operasi ini diperoleh terutama dari aktivitas utama penghasil pendapatan entitas. Oleh karena itu, arus kas ini umumnya dihasilkan dari transaksi dan peristiwa lain yang mempengaruhi penetapan pada laba rugi. Yang kedua, yaitu aktivitas investasi. Pengungkapan terpisah arus kas timbul dari aktivitas investasi, karena arus kas ini merepresentasikan sejauh mana pengeluaran yang telah terjadi untuk sumber daya yang diintensikan untuk menghasilkan penghasilan dan arus kas masa depan. Dan yang ketiga, aktivitas pendanaan.
Aktivitas ini juga diungkapkan terpisah karena arus kas timbul dari aktivitas pendanaan ini merupakan untuk sebagai prediksi klaim atas arus kas masa depan oleh para penyedia modal entitas. Next slide. Selanjutnya kita akan menganalisis mengenai pelaporan aktivitas operasi pada PT DCI Indonesia. Yang pertama yaitu pelaporan berdasarkan aktivitas operasi. Jadi pada kelompok aktivitas operasi ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama, penerimaan dari pelanggan atau penjualan. Pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 43% dengan nominal 214.476, diikuti dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok sebesar 56% yang mengakibatkan penurunan pada arus kas sebesar 287,36 dan pembayaran kepada karyawan pada tahun berjalan mengalami kenaikan sebesar 27% dengan nominal 10.468. Lalu PT DCI ini juga memperoleh kas dari operasi sebesar 378.271, mengalami peningkatan sebesar 36% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Pembayaran pajak penghasilan dan pertumbuhan nilai perusahaan mengalami penurunan sebesar 4% dengan nilai nominal 1.447, diikuti dengan kenaikan penerimaan dari restitusi pajak sebesar 15% dengan nominal 79. Dan pembayaran lainnya hanya terjadi pada tahun 2020 sebesar 1.353 yang menyebabkan penurunan arus kas. Perusahaan memperoleh kas neto dari aktivitas operasi sebesar 343.605 dan meningkat sebesar 42% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Next slide. Selanjutnya, pelaporan berdasarkan aktivitas investasi pada PT DCI tahun 2020. Yang pertama terdiri dari penerimaan dari hasil penjualan aset tetap. Perusahaan tidak melakukan penjualan atas aset tetap pada tahun 2020. Berbeda dengan tahun 2019, perusahaan menerima arus kas masuk atas kelompok tersebut sebesar aset tetap sebesar 45% dengan nominal 254.382 yang berakibat pada penurunan atas arus kas. Pada tambahan informasi, arus kas dijelaskan bahwa aset tetap diperoleh melalui utang usaha dan pembebanan secara akrual. Perolehan aset tak berwujud pada tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 66% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Penerimaan bunga perusahaan pada tahun berjalan mengalami penurunan sebesar 6%. Perusahaan memiliki kas neto minus dari aktivitas investasi sebesar 818.394. Next slide. Next slide. Laporan selanjutnya yaitu berdasarkan aktivitas pendanaan. Jadi, pada aktivitas pendanaan ini, penerimaan dari utang bank. Artinya, perusahaan memperoleh kas masuk atas utang sebesar 642.540, mengalami peningkatan sebesar 58% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Perusahaan melakukan pembayaran utang bank pada tahun berjalan sebesar 66.383 yang artinya terdapat aliran arus kas keluar. Nominal ini meningkat sebesar 98% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Selain itu, arus kas keluar perusahaan juga terjadi saat pembayaran liabilitas sewa sebesar 1.058 yang terjadi pada tahun berjalan. Perusahaan juga melakukan pembayaran bunga sebesar 89.498 dan meningkat sebesar 100% jika dibandingkan dengan tahun 2019. Perusahaan memperoleh kas neto dari aktivitas pendanaan dengan jumlah total 485.601. Next slide. Kesimpulannya adalah pada tahun 2020 PT DCI mengalami kenaikan neto kas dan setara kas sebesar 10.812
yang diperoleh dari akumulasi kas neto dari aktivitas operasi, kas neto dari aktivitas investasi, dan kas neto dari aktivitas pendanaan. Kas dan setara kas awal tahun perusahaan memiliki nominal 68.151. Oleh karena itu, perusahaan mengalami peningkatan kas neto sebesar 10.812. Sehingga pada tahun 2020 perusahaan memperoleh kas dan setara kas akhir tahun sebesar 78.963. Next slide. Berdasarkan PSAK nomor 2, entitas melaporkan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggambarkan salah satu dari metode ini. Yang pertama adalah metode langsung dan yang kedua metode tidak langsung. Untuk metode langsung, itu mengkelompokkan kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Namun, pada metode tidak langsung, metode laba rugi ini disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan, dan akrual dari penerimaan dan pembayaran kas untuk operasi di masa lalu atau masa depan. Dan juga plus penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Operasi dengan menggunakan metode langsung. Metode langsung ini menyediakan informasi yang berguna dalam mengestimasi arus kas masa depan yang tidak dapat dihasilkan oleh metode tidak langsung. Next slide. Laporan arus kas pada PT DCI Tbk menggunakan metode langsung atau metode laporan laba rugi yang pada hakikatnya adalah menguji kembali setiap komponen laba rugi dengan tujuan untuk melaporkannya seberapa besar kas yang diterima atau dibayarkan terkait dengan setiap komponen dari laporan laba rugi. Dengan menggunakan metode langsung, informasi yang dihasilkan dapat berguna dalam mengestimasikan arus kas di masa depan yang tidak dapat dihasilkan dengan metode langsung. Analis data pada laporan arus kas PT DCI yang menggunakan metode langsung lebih detail dikarenakan arus kas dari kegiatan operasional dirincikan menjadi arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dan arus kas keluar dirincikan kembali dalam beberapa jenis penerimaan dan pengeluaran kas. Namun terdapat kelemahan pada metode langsung, yaitu pada saat penyusunan laporan arus kas, keterbatasan data dari perusahaan yang tidak diungkapkan. Penggunaan metode langsung pada PT DCI merupakan pilihan yang baik bagi perusahaan jika dibandingkan dengan penggunaan metode tidak langsung. Karena metode ini melaporkan secara langsung sumber-sumbernya dari arus kas masuk dan arus kas keluar tanpa penyesuaian dengan laba bersih, sehingga informasi yang dipaparkan lebih mudah dipahami. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, dipersilakan untuk pemateri selanjutnya, yaitu Vinka Triuni Sapta untuk membahas materi keterkaitan dengan pokok bahasan pertama. Baik, pada saat ini saya akan membahas tentang topik khusus. Topik khusus yang pertama yaitu adalah investasi metode ekuitas. Dalam akuntansi metode ekuitas, investor mencatat bagian atas laba perusahaan investasi sebagai laba dan mencatat dividen sebagai pengurang saldo investasi. Dalam akun pada perusahaan ini merupakan selisih antara nilai pembayaran modal saham sebesar Rp253.273 atau nilai nominal per lembar saham sebesar Rp1 dengan nilai hasil penjabarannya sebesar Rp292.013 yang berasal pada tanggal 1 Januari 2018 ketika mata uang fungsional berubah dari dolar Amerika Serikat ke rupiah menggunakan kurs Rp13.542 atau dolar Amerika Serikat. Selanjutnya, topik khusus yang kedua yaitu akuisisi perusahaan dengan saham. Ketika satu perusahaan membeli perusahaan lain dengan saham, aset dan kewajiban konsolidasi meningkat seiring dengan ekuitas. Nah, pada tanggal 6 Oktober 2020, perusahaan menandatangani perjanjian pengikatan jual beli atau PPJB dengan beberapa pemegang saham individu dari entitas induk atau pihak penjual atas beberapa persil tanah dengan total luasan 20.606 meter kubik
yang berlokasi di Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan PPJB tersebut, perusahaan dan pihak penjual sepakat bahwa harga jual beli atas tanah tersebut adalah sebesar Rp125.971. Jadi pada tanggal 7 Oktober 2020, perusahaan telah melakukan pembayaran penuh kepada pihak penjual. Nah, topik khusus yang ketiga yaitu biaya imbalan pasca kerja. Perusahaan mempunyai program dana pensiun manfaat pasti program imbalan jangka panjang lainnya untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Perusahaan juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 atau Undang-Undang Tenaga Kerja. Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode atau projected unit credit. Perusahaan ini juga mencatat liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuaria atau KKA, yaitu Tubagus Syafrial dan Amran Nangasan, aktuaris independen dengan menggunakan metode projected unit credit. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa tingkat diskonto perusahaan ini pada tahun 2020 dan 2019 itu berbeda. Pada tahun 2020 itu berkisar dari 6,55% sampai 8,09%. Sedangkan pada tahun 2019 yaitu 8,20%. Lalu tingkat kenaikan gaji pada tahun 2020 itu dan 2019 itu sama, yaitu 8%. Selanjutnya, usia pensiun itu juga sama, yaitu 55 tahun, 20 tahun, dan menurun hingga 0% pada usia 55 tahun. Lalu tingkat kecacatan, yaitu 10% dari tingkat kematian. Jadi, durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada perusahaan ini pada tanggal 31 Desember 2,08 tahun dan 21,96 tahun. Nah, topik khusus yang terakhir yaitu sekuritas piutang usaha. Perusahaan semakin banyak memanfaatkan sekuritisasi piutang usaha melalui entitas bertujuan utama khusus atau special purpose entities sebagai salah satu metode untuk meningkatkan arus kas. Sekuritisasi melibatkan pengalihan piutang kepada entitas bertujuan khusus yang membeli piutang tersebut dengan dana hasil dari penjualan obligasi di pasar modal. Selanjutnya, baik, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang metode langsung. Metode langsung melaporkan penerimaan kas Pareto dan kas bruto terkait dengan operasi pada dasarnya menyesuaikan setiap pos laporan laba rugi dari basis akrual ke basis kas. Metode langsung juga melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Nah, kita bisa lihat di sini ada arus kas dari aktivitas operasi, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Elvira. Jadi kita langsung saja masuk ke topik selanjutnya. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, untuk persen selanjutnya, yakni untuk membahas pokok bahasan kedua, saya persilakan kepada Safira Nada Sabila untuk mempresentasikan terkait dengan materi. Baiklah, untuk topik selanjutnya kita akan membahas mengenai implikasi analis arus kas. Jadi dalam implikasi analis arus kas itu terdapat keterbatasan atau limitation dalam pelaporan arus kasnya. Yang pertama, pada pos luar biasa atau extraordinary item atau operasi dihentikan. Jadi di dalam laporan arus kas itu tidak mencantumkan atau tidak memberikan keterangan atau memberikan deskripsi mengenai informasi ketika ada sesuatu yang disebut dengan extraordinary item atau discontinued operation, karena kedua komponen tersebut itu hanya dapat ditemukan di laporan posisi keuangan atau neraca, sehingga tidak muncul dalam pelaporan arus kas dan berpengaruh di arus kas tersebut. Bisa kita lihat pada PT DCI Indonesia ini, pada aktivitas operasinya tidak terdapat pos luar biasa atau extraordinary item. Nah, kemudian yang kedua adalah bunga atau dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan. Jadi, bunga atau dividen atau bunga yang diterima dan dibayarkan ini diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Karena banyak
pengguna laporan keuangan atau user itu menganggap bahwa bunga yang dibayarkan itu sebagai arus kas keluar dari aktivitas pendanaan, serta bunga dan dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Jika kita kaji ulang, dilihat dari dua perbedaan dalam penggunaan standar akuntansi keuangan, contohnya misal IFRS atau US GAAP, tentunya ada perbedaan pada pelaporan arus kasnya. Misalnya pada bunga atau interest. Jadi interest yang dibayarkan itu jika dalam penggunaan IFRS dikelompokkan pada aktivitas operasi dan pendanaan. Sedangkan pada US GAAP itu dikelompokkan hanya pada aktivitas operasi. Kemudian interest yang diterima jika di IFRS itu memberikan uang, jadi bisa dikelompokkan di aktivitas operasi maupun aktivitas investasi. Sedangkan di GAAP itu hanya di aktivitas operasi saja. Kemudian pada pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Nah, pajak penghasilan ini dapat mendistorsi analisis dari masing-masing ketiga aktivitas. Jika manfaat atau biaya pajak itu yang digunakan signifikan dapat diatribusikan pada setiap aktivitas tersebut dengan cara tidak proporsional. Kemudian bisa kita lihat pada laporan arus kas PT DCI Indonesia ini, pelaporannya sudah sesuai sehingga keterbatasan dalam pelaporan arus kas itu tidak ditemukan pada DCI ini. Kemudian yang keempat adalah penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap sebelum pajak. Jadi penghapusan keuntungan atau kerugian atas penjualan aset tetap ini seperti plant, properti, contohnya dalam mesin produksi. Jadi properti atau plant ini digunakan dalam aktivitas operasi perusahaan, makanya sangat berkaitan dengan arus kas. Nah, kemudian next slide. Kemudian berikutnya adalah menginterpretasikan arus kas dan laba neto. Jadi dalam analisis terhadap laporan keuangan, terutama yang mengarah pada aktivitas operasi, yaitu laporan arus kas dan juga laporan laba rugi, dalam faktanya tidak seluruh pengguna atau laporan keuangan atau user itu memahami peran informasi ganda dari arus kas dan juga laba neto yang akrual. Seringkali terjadi kesalahpahaman yang terus terjadi antara pengguna, terutama terkait pengertian operasi, serta relevansi komparatif antara arus kas dan laba neto akrual dalam pemahaman mengenai aktivitas operasi. Kemudian next slide. Nah, kemudian ini ada hubungan antara arus kas dan juga laba. Jadi seperti yang kita tahu, laba ini merupakan tujuan utama suatu perusahaan, sehingga laba ini menjadi ukuran keberhasilan suatu perusahaan. Jadi kinerja suatu perusahaan itu seringkali diukur dengan laba. Masalahnya adalah laba ini seringkali dipertentangkan dengan arus kas. Manakah yang lebih penting, laba atau arus kas? Jadi sebenarnya kedua komponen ini saling berkaitan. Jika laba itu tercapai, maka tujuan suatu perusahaan itu dapat tercapai. Kemudian jika arus kasnya juga baik, maka aktivitas perusahaan juga bisa dikatakan baik. Jadi keduanya ini jika bisa saling dikendalikan, maka perusahaan itu bisa dikatakan dalam kondisi sudah baik. Kemudian berikutnya adalah mengenai hubungan arus kas dan juga laba ditampilkan dalam matriks 4 kuadran ini. Yang pertama adalah kondisi perusahaan dalam normatif atau seharusnya. Jadi di mana kondisi perusahaan itu memiliki laba dan juga kas operasi yang positif. Nah, tentunya kondisi ini itu sangat diinginkan oleh semua perusahaan yang mana mereka mendapat laba dan juga arus kasnya positif. Tentunya kondisi perusahaan itu bisa dikatakan baik. Kemudian kondisi yang kedua adalah masalah model kerja. Jadi kondisi yang kedua ini, jika suatu perusahaan itu memiliki laba tetapi kas operasinya negatif, bisa terjadi karena perusahaan itu memiliki piutang yang tidak tertagih. Jadi perusahaan ini memperoleh laba yang besar, tetapi bisa dikatakan nyangkut semua di pelanggan. Jadi arus kasnya itu pada suatu waktu bisa negatif. Solusinya bagaimana? Ya kalau mau baik, maka dapat menaikkan penjualan atau juga piutang tidak tertagihnya bisa tertutupi semua. Nah, kemudian yang ketiga adalah masalah fundamental. Jadi kondisi di mana suatu perusahaan itu mengalami kerugian, tetapi kas operasinya positif. Jadi masalah fundamental ini ada beberapa kemungkinan,
Yang pertama mungkin aja karena pasarnya menurun atau volume penjualan menurun sehingga tidak mampu menutupi biaya rugi, kemudian bisa juga persediaannya tidak berjalan dengan baik, tetapi arus kasnya positif. Nah, perusahaan ini juga dapat mengatasi dengan cara menagih piutang yang sudah ada sebelumnya, kemudian juga dapat menambah laba dari perusahaan tersebut. Nah, kemudian yang keempat adalah kondisi startup yang krisis. Jadi kondisi ini tentunya kondisi yang bisa dikatakan sangat down pada suatu perusahaan, yang mana perusahaan itu memiliki arus kas yang negatif dan juga mengalami kerugian. Nah, kondisi ini bisa terjadi pada startup atau perusahaan-perusahaan yang sedang merintis. Bisa juga karena persediaannya tidak mengalami perputaran yang baik, kemudian dan juga volume penjualan menurun atau harga saham menurun dan lain sebagainya. Kemudian untuk analisis arus kas akan saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Safira Nada. Sekarang kita lanjut ke pokok bahasan yang ketiga terkait dengan analisis arus kas. Boleh di next slide, Cinka. Nah, jadi untuk analisis arus kas itu sendiri merupakan suatu analisis yang tentunya sangat digunakan atau pokok dari pembelajaran kita pada kesempatan kali ini, karena analis arus kas akan memberikan jawaban bagi para pemangku-pemangku kepentingan atau pengguna-pengguna laporan keuangan. Jadi analisis arus kas akan menyediakan bagaimana kita menginterpretasi apakah perusahaan itu berjalan dengan baik atau tidak. Karena dengan analisis arus kas kita bisa mengetahui bagaimana operasional atau arus kas perusahaan itu beroperasi dalam satu perusahaan. Nah, saya lanjut, maaf tadi ada sedikit gangguan. Jadi untuk analisis laporan kas ini berperan penting bagi para pengguna laporan keuangan untuk menilai kemampuan manajemen perusahaan dalam menentukan keputusannya menjalankan kegiatan bisnis yang tentunya berdampak pada hasil aktivitas operasi atau berkaitan dengan laba rugi itu tadi. Nah, melalui analisis arus kas ini juga, para pengguna laporan keuangan bisa mengetahui ukuran, komposisi, pola, dan memberikan gambaran apakah perusahaan mampu menghasilkan kas yang lebih besar sesuai dengan target investasi yang telah dilakukan. Jika tidak, maka berarti perusahaan tersebut mengalami kerugian. Nah, jadi analisis arus kas ini ya tentunya gunanya adalah untuk menilai, wah, bagaimana sih aktivitas kas perusahaan ini, apakah sesuai dengan target, ataukah mereka ini ada kejanggalan dan lain sebagainya. Jadi analisis arus kas tentunya berfungsi untuk hal tersebut. Boleh di next slide, Vinka. Untuk analisis arus kas itu sendiri sebenarnya ada beberapa komponen, dan cara melakukan analisisnya itu yang pertama ada dengan pengukuran arus kas alternatif, tapi di sini ada keterbatasan jika menggunakan pengukuran arus kas alternatif. Kemudian ada kondisi perusahaan dan ekonomi, arus kas bebas, dan juga dan juga yang terakhir itu ada arus kas sebagai validator. Maaf, di slide-nya ada sedikit kekurangan. Bisa di next, Sinka? Nah, jadi sekarang kita masuk ke pengukuran arus kas alternatif. Jadi pada intinya pengukuran arus kas alternatif ini dengan cara menambahkan laba tahun berjalan ditambah dengan akumulasi penyusutan dan juga akumulasi amortisasi. Sesimpel itu. Tapi dengan pengukuran yang sangat simpel tersebut, tentunya arus kas alternatif ini bisa memunculkan beberapa masalah atau salah persepsi dalam penggunaannya. Yang pertama itu, terkadang penambahan penyusutan itu diartikan sebagai beban tersebut tidak diartikan bahwa beban tersebut tidak sah. Nah, padahal faktanya hal tersebut tidaklah benar dikarenakan penggunaan aset jangka panjang ini dapat disususkan merupakan beban real yang tidak dapat diabaikan. Jadi kadang itu beban penyusutan sering dikatakan bahwa beban itu tersebut tidak sah, padahal aslinya, faktanya itu ya benar, itu adalah beban real yang memang tidak boleh diabaikan dalam satu perusahaan. Yang kedua adalah penambahan kembali penyusutan untuk mengidentifikasi bahwa telah disediakan untuk penggantian aset jangka panjang. Nah, hal tersebut juga tidaklah benar karena nilai tersebut hanya mengkosongkan atau menghilangkan beban non-kas pada laba neto. Nah, yang selanjutnya adalah laba neto ditambah
penyusutan mengabaikan perubahan pada akun-akun modal kerja yang terdiri dari sisa arus kas neto dari aktivitas operasi. Next. Nah, untuk implementasinya pada arus kas alternatif PT DCI Indonesia Tbk tahun 2020 itu dan seperti yang sudah saya katakan, bahwasanya laba neto 2020 ditambah akumulasi penyusutan, ditambah akumulasi amortisasi, didapatkan nilai sebesar 481.409 dalam jutaan rupiah. Next slide, Vinka. Nah, ini bisa dilihat, ini pembuktiannya angka-angka tersebut, ya bisa dilihat ini adalah batalan berjalan, akumulasi penyusutan, dan kemudian akumulasi amortisasi. Boleh silakan. Oke, sekarang kita masuk ke kondisi perusahaan dan ekonomi. Jadi kondisi perusahaan itu tentu sangat berkaitan erat ya dengan ekonomi pada periode waktu berjalan. Jadi kondisi ini dapat dilihat dengan menganalisis laporan keuangan di tahun berjalan. Dengan bisa melihat laporan neraca ataupun bagaimana melihat laporan laba ruginya, karena dengan melihat laporan neraca itu kita bisa lihat aktivanya, liabilitas, dan posisi-posisi aset yang lain. Kemudian dengan laba rugi juga kita bisa menilai apakah kondisi perusahaan dan ekonominya itu bagaimana gitu, apakah perusahaan mengalami laba atau rugi, dan juga bisa dinilai menggunakan analisis arus kas tentunya. Arus kas seperti yang sudah saya katakan di sebelumnya itu tadi, tentunya bisa merepresentasikan kondisi perusahaan dan ekonomi karena berkaitan dengan laporan neraca dan juga laporan laba rugi. Nah, apa sih yang penting dari analisis arus kas ini? Tentunya ada profitabilitas. Jadi profitabilitas ini sangat digunakan, variabel yang tentu digunakan untuk menilai apakah perusahaan itu mampu sesuai dengan target yang ditargetkan seperti itu. Jadi profitabilitas yang tinggi artinya menggambarkan keberhasilan dari perusahaan dalam mengelola arus kas untuk menghasilkan pertumbuhan laba usaha. Intinya seperti itu. Next, Bianca. Oke, untuk kondisi perusahaan dan ekonomi dari PT Data Center Indonesia tentu berpengaruh sama yang pertama adalah terbatasnya perusahaan data center di Indonesia. Jadi perusahaan data center di Indonesia ini masih terbatas, otomatis sebenarnya mobilitas dari PT DC ini sangat luas, sangat dibutuhkan oleh market di Indonesia ini sendiri, bahkan di luar negeri juga. Untuk itu tentunya ini menjadi satu peluang sendiri bagi perusahaan ini atau DCI ini untuk bisa melebarkan sayap ekonominya. Jadinya berpengaruh kan di tahun-tahun berjalan juga sampai di tengah tahun 2020 dilihat bahwasannya perusahaan bisa menghasilkan laba dan analisis arus kas yang sangat baik. Yang kedua adalah rencana IPO di tahun 2021. Jadi dengan dinilai bahwa perusahaan ini sudah cukup mampu, sudah sangat profitable untuk bisa IPO di Bursa Efek. Jadi tentunya ini akan menjadi pengaruh sendiri bagi kondisi perusahaan dan ekonomi di tahun tersebut, sehingga di tahun 2020 itu dilakukan ekspansi yang luar biasa supaya ketika nanti IPO perusahaan terbukti bisa menarik perhatian masyarakat. Dan ini dibuktikan dengan IPO dari PT DCI di tahun 2021 bahwasanya mereka ini sangat menarik perhatian masyarakat dengan nilai sahamnya ketika IPO itu langsung melonjak drastis, bahkan sekarang ini terakhir ada di angka 46 atau 45.000 per lembarnya. Nah, yang ketiga adalah pandemi COVID. Jadi tentunya pandemi COVID ini malah menjadi peluang tersendiri bagi PT DCI untuk bisa makin untung, makin laba, makin bisa memperluas marketnya. Karena apa? Karena pandemi ini tentunya mobilitas untuk berkontak langsung ini menjadi lebih terbatas, dan ini lebih menggunakan bagaimana kita manfaatkan teknologi. Jadi data center ini berperan sangat besar, apalagi perusahaan data center di Indonesia ini masih terbatas. Itulah kondisi perusahaan dan ekonomi. Intinya kondisi perusahaan dan ekonomi PT DCI pada tahun berjalan 2020 itu dinilai sangat baik dan cukup menunjukkan kondisi yang sesuai dan bagus. Baiklah,
itulah terkait dengan pengukuran arus kas alternatif dan juga kondisi perusahaan dan ekonomi. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada rekan saya, Anggraini Rahmaputri. Dipersilahkan untuk melanjutkan presentasi. Baiklah, terima kasih Dede. Nah, next. Selanjutnya, saya akan membahas arus kas bebas. Jadi, arus kas bebas itu merupakan sisa perhitungan arus kas yang dihasilkan oleh suatu perusahaan di akhir suatu periode keuangan, bisa kuartalan atau tahunan, setelah membayar gaji, biaya produksi, tagihan, cicilan utang berikut bunganya, pajak, dan juga belanja modal untuk pengembangan usaha. Jadi sisa uang inilah yang disebut arus kas bebas. Next. Nah, di sini kita akan menghitung arus kas bebas. Jadi arus kas bebas ini dapat kita peroleh dengan cara mengurangkan arus kas dari aktivitas operasional dengan belanja modal. Data yang diperlukan untuk menghitung arus kas bebas biasa didapat dari laporan keuangan perusahaan. Laporan yang diperlukan ini ada di laporan arus kas. Biasanya di bagian terakhir setelah neraca atau laba rugi, dan laporan ekuitas. Next. Nah, selanjutnya kita akan menghitung arus kas bebas pada PT DCI Indonesia Terbuka. Nah, ini dapat kita lihat dari slide sebelumnya, rumus dari arus kas bebas yaitu arus kas dari aktivitas operasional dikurang dengan belanja modal. Nah, belanja modal di sini tuh meliputi ada perolehan tanah, perolehan gedung dan bangunan, perolehan peralatan, dan aset tak berwujud. Nah, di sini dapat kita lihat arus kas dari aktivitas operasi PT DCI Indonesia ini senilai 343 miliar 605 juta rupiah. Sedangkan belanja modal di sini terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset tak berwujud. Jadi 818 miliar 968 juta rupiah ditambah dengan 115 juta rupiah. Jadi total aset dari total arus kas bebas dari PT DCI Indonesia ini adalah min 475 miliar 478 juta rupiah. Next. Nah, selanjutnya adalah arus kas sebagai validator. Jadi laporan arus kas ini berguna untuk memprediksi hasil operasi berdasarkan memperoleh dan merencanakan kapasitas produktif. Nah, ini juga berguna dalam penilaian perusahaan kapasitas ekspansi di masa depan, kebutuhan modalnya, dan sumber kas masuknya. Selanjutnya, arus kas sebagai validator ini melaporkan arus kas masuk dan keluar perusahaan, dan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini. Next. Jadi setelah menganalisis arus kas bebas dari PT DCI Indonesia ini dapat kita ketahui bahwa PT DCI Indonesia ini memiliki nilai yang negatif. Nah, nilai negatif ini timbul akibat pendapatan yang tidak mampu menunjang pengembangan usaha. Dalam kata lain, arus kas masuk tuh lebih sedikit daripada arus kas keluar, sehingga perusahaan harus menimbulkan hutang untuk menunjang pengembangan perusahaannya. Jadi dapat kita simpulkan bahwa jika dilihat dari analisis arus kas bebas, kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat ini tuh sangat kurang baik dan perlu ditingkatkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, langsung saja saya menjelaskan. Boleh next slide? Di sini saya akan menjelaskan mengenai rasio arus kas khusus. Rasio ini terdiri dari rasio kecukupan arus kas dan rasio reinvestasi kas. Next slide. Yang pertama adalah rasio kecukupan arus kas. Rasio kecukupan arus kas atau cash flow adequacy ratio adalah ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi yang cukup untuk menutupi pengeluaran modal, investasi pada persediaan, dan dividen tunai. Rumusnya adalah jumlah kas dari operasi selama 3 tahun dibagi dengan jumlah pengeluaran modal, penambahan persediaan, dan dividen tunai selama 3 tahun.
Jika rasio kurang dari 1, maka kebutuhan uang tunai suatu perusahaan ini tidak tercukupi. Sedangkan jika lebih dari 1, maka kebutuhan uang tunai dalam perusahaan sudah tercukupi. Next slide. Berikut ini kami hitung dari laporan keuangan PT DCI Indonesia untuk periode 2019-2021, sehingga didapat rasio kecukupan arus kasnya adalah 0,2. Artinya bahwa sumber kas internal dari perusahaan ini belum cukup untuk mempertahankan dividen dan tingkat pertumbuhan operasi saat ini. Hal ini disebabkan karena PT DCI Indonesia ini termasuk perusahaan yang baru, sehingga pada awal berdiri perusahaan, pada awal perusahaan ini, pengeluaran modal ini cukup besar, di mana pada periode 2019 hingga 2021 triwulan ketiga, total pengeluaran modalnya sebesar Rp3.606.311. Next slide. Dan berikut ini saya akan menjelaskan mengenai rasio reinvestasi kas. Rasio reinvestasi kas atau cash reinvestment ratio adalah ukuran atas persentase investasi dalam aset yang mencerminkan kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali ke perusahaan untuk mengganti aset dan pertumbuhan operasi. Rasio reinvestasi kas yang sebesar 7% hingga 11% ini dianggap sebagai rasio yang memuaskan. Rasio ini dapat dihitung menggunakan rumus arus kas operasi dikurang dividen, dibagi aset tetap bruto, ditambah investasi, ditambah aset lain-lain, ditambah modal kerja, dan dikali 100%. Next slide. Berikut ini kami juga menghitung dari laporan keuangan PT DCI Indonesia untuk periode 2019 hingga 2021 triwulan ketiga dan menghasilkan rasio reinvestasi sebesar 8%. Artinya rasio reinvestasi PT DCI ini cukup baik dengan memproyeksikan sebesar 8% kas operasi yang ditahan dan digunakan untuk diinvestasikan kembali terhadap aset dan pertumbuhan operasi. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Antik Nariswari Sabina. Nah, sekarang kita masuk ke kesimpulan. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, PT DCI ini memiliki laporan arus kas yang sesuai dengan PSAK nomor 2 dan hasil analisis menunjukkan bahwa PT Data Center Indonesia menunjukkan kemampuan yang baik dalam pengoperasian bisnisnya. Inti dari kita pembelajaran hari ini adalah yang bisa disampaikan hanya itu, karena memang kesimpulannya PT DCI ini sangat baik dengan ditunjukkan tadi analisis yang telah dilakukan bahwasanya kemampuan perusahaan dalam pengoperasian arus kasnya ini sangat baik sehingga menghasilkan laba tentunya yang sangat baik juga. Nah, berikut kesimpulan yang dapat kami sampaikan, mungkin ada saran yang bisa disampaikan oleh rekan saya, Antik Nariswari Sabina. Jadi di sini kami juga memberikan saran, yang pertama untuk perusahaan yaitu untuk PT DCI TBK sendiri, di mana kami menyarankan agar perusahaan ini dapat mempertahankan kinerja perusahaan dengan melakukan pengawasan dan kontrol terhadap strategi perusahaan untuk dapat mempertahankan laba dan meningkatkan labanya. Dan untuk saran selanjutnya kami berikan untuk mahasiswa. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita ini perlu untuk paham dan mampu menganalisis laporan keuangan perusahaan, serta melakukan penilaian terhadap kinerja perusahaan tersebut. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada semua rekan-rekan saya yang telah mempresentasikan dengan materi-materi yang ditetapkan. Saya sangat mengapresiasi dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang bersedia menonton video ini dan kepada Bu Neni yang telah membebankan kami tugas presentasi ini sehingga kami bisa berkembang untuk bisa menganalisis laporan arus kas dari PT DCI secara lebih komprehensif. Nah, berikut yang bisa kami sampaikan, apabila ada kata-kata yang salah, saya sebagai perwakilan kelompok meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.